Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagira Sofi dengan NIM 41822010040 dan saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Implementasi Teknologi RPA dalam Pemasaran Digital di PT Sarilink Aneka Energi. Dan di sini ada latar belakang yang dimana latar belakang perusahaan tersebut di PT Sarilink Aneka Energi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, memiliki visi untuk menjadi pelopor penyedia solusi energi yang inovatif dan ramah lingkungan. Dalam mendukung tujuan tersebut, perusahaan juga melakukan transformasi digital di berbagai lini operasional, termasuk dalam bidang pemasaran digital. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah mengintegrasikan teknologi RPA ke dalam aktivitas pemasaran digital, agar proses-proses yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga besar dapat dijalankan secara otomatis dan efisien. Divisi Digital Marketing di PT Sarilink Aneka Energi memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pasar dan menjangkau konsumen melalui berbagai platform digital. Namun sejumlah aktivitas yang bersifat seperti eh, seperti pengiriman email promosi, pengumpulan data kompetitor, input data leads, serta penyusunan laporan kinerja kampanye masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan beban kerja tinggi, potensi human error, dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif teknologi yang dapat mengotomatisasi proses-proses tersebut secara efektif. Dan di sini ada tujuan-tujuan magang. Yang pertama, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Dan yang kedua, mengetahui proses bisnis dan operasional di bidang energi terbarukan. Yang ketiga, ada menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja profesional. Dan yang keempat, ada mengembangkan etika kerja, komunikasi, dan tanggung jawab dalam dunia industri. Dan di sini ada manfaat magang. Di sini ada yang pertama, ada meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus. Dan yang kedua, ada memberikan pengalaman langsung di dalam menghadapi tantangan di dunia profesional, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan dunia profesional. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, serta kemampuan bekerja dalam tim. Dan yang keempat, ada menjalin relasi profesional antara mahasiswa dan dunia industri. Dan di sini ada metodologi pelaksanaan magang. Magang dilaksanakan selama mulai dari tanggal 8 April 2025 hingga 8 Juli 2025. Bertempat di kantor pusat PT Sarilink Aneka Energi yang berlokasi di Karawaci Office Park, Jalan Pintu Besar Utara Ruko Exelis, Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Metodologi pelaksanaan kegiatan magang meliputi yang pertama ada observasi langsung terhadap aktivitas perusahaan. Dan yang kedua ada partisipasi dalam tugas-tugas harian atau proyek yang ditentukan. Yang ketiga ada diskusi dan bimbingan dengan pembimbing di lapangan kerja. Dan yang keempat ada penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan secara rutin. Dan di sini ada profil perusahaan, sejarah singkatnya. PT Sarilink Aneka Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendukung program transisi energi nasional menuju penggunaan energi bersih dan berkelanjutan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan fokus pada solusi energi surya, konservasi energi, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Dan ada visi misinya itu adalah
menjadi pelopor penyedia solusi energi terbarukan di Indonesia dan misinya mengembangkan inovasi energi ramah lingkungan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menyokong transisi energi nasional. Dan di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi di PT Sarilink Aneka Energi terdiri dari beberapa divisi yang saling bekerja sama dalam mendukung operasional perusahaan. Beberapa divisi utama antara lain, yaitu ada direksi, divisi proyek, divisi teknik, divisi administrasi dan keuangan, serta divisi penelitian dan pengembangan. Setiap divisi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung visi perusahaan. Dan di sini ada selanjutnya ada bidang usaha. PT Sarilink Aneka Energi memiliki beberapa bidang usaha utama yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi energi bersih antara lain. Yang pertama ada energi surya melalui solar PV, konsultasi dan yang kedua ada konsultasi dan instalasi efisiensi energi. Dan yang ketiga ada perawatan dan monitoring sistem energi terbarukan. Dan yang keempat ada pengembangan sistem manajemen energi berbasis teknologi. Dan di sini saya ingin memberitahu hasil tools dan perangkat yang digunakan. Berikut adalah tools dan teknologi yang digunakan dalam kerja praktek di PT Sarilink Aneka Energi. Yang di sini ada tools atau perangkat lunak dan fungsinya. Yang pertama ada menggunakan tools atau perangkat lunak UiPath Community Edition dan fungsinya platform utama untuk membangun bot RPA yang digunakan dalam proses pemasaran digital. Dan yang kedua ada tools dan perangkat lunaknya menggunakan Google Workspace atau Google Spreadsheet dan berfungsi untuk digunakan untuk integrasi otomatisasi pengiriman email dan laporan marketing. Dan yang ketiga menggunakan tools Python yang berfungsi sebagai scraping data kompetitor dari web secara otomatis. Dan yang keempat menggunakan tools Google Analytics dan Meta Business Suite yang berfungsi sebagai monitoring hasil pemasaran digital dan target campaign. Dan yang kelima ada Trello atau Notion yang berfungsi sebagai manajemen tugas dan kolaborasi dalam proyek implementasi RPA. Dan di sini ada identifikasi proses manual yang dapat diotomatisasi. Yang pertama ada pengiriman dan penulis melakukan observasi terhadap alur kerja digital marketing untuk mengidentifikasi proses-proses berulang yang selama ini dilakukan secara manual. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa aktivitas yang sangat potensial untuk diotomatisasi antara lain. Yang pertama ada pengiriman email promosi kepada pelanggan. Dan yang kedua ada pengumpulan data kompetitor dari media sosial dan situs web. Dan yang ketiga ada input data leads dari formulir Google Form ke spreadsheet. Dan yang keempat ada penyusunan laporan performa iklan mingguan. Dan yang kelima ada penjadwalan ulang konten media sosial berdasarkan engagement rate. Dan di sini ada pengembangan bot RPA. Dari proses yang telah diidentifikasi, penulis berhasil mengembangkan 3 bot RPA menggunakan UiPath dan Python Automation. Dan di sini ada nama bot dan fungsinya. Yang pertama, nama botnya di sini ada bot email marketing yang berfungsi mengirimkan email promosi secara massal berdasarkan segmentasi pelanggan dari database. Dan yang kedua ada nama bot web scraper kompetitor yang berfungsi mengambil data harga dan promosi dari situs kompetitor menggunakan Python. Dan yang ketiga ada bot input leads otomatis yang berfungsi memindahkan data leads dari Google Form ke Google Sheet
dan mengirim notifikasi otomatis. Dan di sini ada evaluasi dan pembahasan yaitu yang pertama yang di sini ada evaluasi dan pembahasan, efisiensi dan dampak. Berdasarkan eh, pengujian dan evaluasi selama implementasi ditemukan beberapa dampak positif. Yang pertama, efisiensi waktu. RPA mampu mengurangi waktu kerja operasional hingga 65% dibandingkan pekerja manual. Dan yang kedua ada akurasi data. Tingkat kesalahan input data berkurang drastis dengan akurasi mencapai 99% dalam skenario uji coba. Dan yang ketiga, konsisten proses. Bot bekerja secara konsisten tanpa tergantung kondisi operator atau jam kerja. Dan di sini ada dokumentasi dan pelatihan internal. Penulis juga menyusun dokumentasi teknis yang berisi cara instalasi dan menjalankan bot, troubleshooting dasar, SOP penggunaan harian oleh tim marketing. Selain itu, penulis melakukan pelatihan singkat kepada 3 staf digital marketing agar dapat mengoperasikan bot secara mandiri setelah kerja praktik selesai. Dan di sini ada rekomendasi pengembangan lanjutan. Dan sebagai bagian dari hasil kerja, penulis memberikan rekomendasi untuk pengembangan berikutnya. Dan yang pertama, integrasi bot RPA dengan CRM perusahaan agar data leads otomatis masuk ke sistem penjualan. Dan yang kedua, penambahan bot monitoring performa iklan dan engagement konten. Dan yang ketiga ada implementasi dashboard monitoring berbasis Google Data Studio untuk melihat hasil otomasi secara real time. Dan di sini ada analisis kontribusi implementasi teknologi robotic process automation RPA dalam pemasaran digital. PT Sari Link Aneka Energi telah memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional divisi digital marketing. Bot RPA yang dikembangkan membantu mengotomatisasi berbagai aktivitas rutin seperti pengiriman email, promosi, pengumpulan data kompetitor, dan input leads pelanggan. Hal ini memungkinkan tim marketing untuk lebih fokus pada strategi kreatif dan analisis hasil kampanye daripada terbebani oleh tugas-tugas teknis yang berulang. Secara umum, kontribusi RPA terhadap proses kerja diantaranya, dan yang pertama meningkatkan efisien waktu hingga 65%. Dan yang kedua ada mengurangi risiko kesalahan input data. Dan yang ketiga meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan marketing digital. Dan di sini ada penerapan teknologi RPA dalam pemasaran digital di PT Sarilink Aneka Energi, memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional dan peningkatan kinerja tim pemasaran. Kontribusi yang diberikan meliputi, dan yang pertama, otomatisasi pengiriman email promosi. Bot RPA digunakan untuk menjadwalkan dan mengirim email promosi secara berkala kepada pelanggan potensial dan pelanggan lama sehingga meningkatkan engagement dan potensi konversi tanpa keterlibatan manual seperti harinya. Dan yang kedua ada pengumpulan data kompetitor secara berkala. Dan yang ketiga ada pencatatan dan klasifikasi leads otomatis. Dan yang keempat ada pembuatan laporan kinerja digital marketing. Dan di sini ada kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan kerja praktik dan pengembangan solusi RPA. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sistem internal, beberapa sistem internal perusahaan. Beberapa sistem internal perusahaan bersifat tertutup dan tidak dapat diakses langsung oleh peserta kerja praktik sehingga perlu pendekatan alternatif dalam proses integrasi. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman tim terhadap teknologi RPA. Sebagai staf pemasaran belum memahami secara utuh
Kurangnya pemantian terhadap teknologi RPA sebagai sebab pemasaran belum mengenai secara utuh manfaat dan cara kerja RPA, bahkan muncul kekhawatiran akan tergantikannya peran manusia. Dan yang ketiga ada pemblokiran oleh situs eksternal. Beberapa situs target data scraping menggunakan CAPTCHA atau perlindungan IP yang menghambat akses bot. Dan ada waktu pengujian terbatas. Durasi kerja praktek yang singkat membuat pengujian bot RPA dalam berbagai skenario pemasaran menjadi kurang maksimal. Dan di sini ada solusi terhadap kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa solusi diterapkan. Yang pertama ada penggunaan platform umum seperti Google Sheet sebagai perantara. Integrasi dilakukan melalui platform yang bersifat publik dan familiar, sehingga tidak melanggar kebijakan keamanan internal. Dan yang kedua ada sosialisasi dan pelatihan internal. Penulisan melakukan presentasi singkat dan membagikan dokumentasi visual agar tim pemasaran lebih mudah memahami konsep dan manfaat RPA. Dan yang ketiga ada strategi scraping aman dan etis. Bot dikonfigurasi menggunakan delay time, rotasi user agent, dan mematuhi robots untuk menghindari pelanggaran etika digital. Dan yang keempat ada pengembangan modular dan bertahap. Bot dikembangkan dalam modul-modul kecil yang dapat diuji satu persatu, mempermudah debugging dan meningkatkan akurasi hasil. Dan di sini ada kesimpulan. Implementasi teknologi robotic process automation dan yang disebut dalam singkatnya RPA dalam pemasaran digital di PT Sariling Aneka Energi telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi proses bisnis, khususnya dalam aktivitas pemasaran melalui penerapan RPA. Perusahaan mampu mengotomatisasi berbagai tugas repetitif seperti pengumpulan data pelanggan, pengiriman email promosi, pelaporan kampanye digital, serta manajemen media sosial secara real-time dan terstruktur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa RPA membantu mengurangi beban kerja manual tim pemasaran, meminimalisir kesalahan manusia, human error, dan mempercepat waktu respon terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, penggunaan RPA meningkatkan akurasi data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Secara keseluruhan, RPA telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas, penghematan biaya operasional, serta pencapaian target pemasaran yang lebih optimal. Dengan demikian, RPA menjadi solusi strategis bagi PT Sariling Aneka Energi dalam menghadapi persaingan pasar digital yang semakin kompetitif. Dan di sini ada saran yaitu peningkatan kapasitas SDM. PT Sariling Aneka Energi disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi RPA melalui pelatihan teknis dan workshop rutin. Hal ini penting agar tim internal dapat memahami proses otomatisasi dengan lebih mendalam serta mampu mengelola dan mengembangkan bot secara mandiri. Dan di sini yang kedua ada integrasi dengan sistem pemasaran lainnya. Disarankan agar RPA diintegrasikan dengan sistem Customer Relationship Management atau yang disebut CRM, Business Intelligence, atau yang disebut dengan BI, dan platform analitik digital lainnya. Integrasi ini dapat peningkatan efektivitas kampanye pemasaran serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait perilaku pelanggan. Dan di sini ada evaluasi berkala dan optimalisasi bot. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap performa bot RPA yang telah diimplementasikan. Dengan evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui proses mana yang masih perlu dioptimalkan atau disesuaikan dengan perubahan strategi pemasaran dan teknologi terbaru. Dan di sini skalabilitas otomatisasi. Saran selanjutnya adalah memperluas cakupan otomasi tidak hanya pada divisi pemasaran, tetapi juga pada divisi lain seperti penjualan, layanan pelanggan, dan administrasi, guna meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Dan di sini ada surat tugas kerja magang yaitu dari perusahaan PT Sariling telah disetujui. Saya melakukan kerja praktek di perusahaan PT Sariling Aneka Energi. Dan di sini sertifikat magang saya beserta daftar nilai kerja praktek industri. Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.